Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para pencinta Al-Quran, sahibul Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, al-lahnu fi tilawatil Quran, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Syekh Utsman bin Sulaiman menyampaikan bahwa al-lahnu qismani, bahwa kesalahan dalam membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua, jaliyun wa khafiyun. Ada kesalahan jali dan kesalahan khafi. Wa kullu haramun ma'a khilafin fil khafi. Dan setiap kesalahan itu jika dilakukan dengan sengaja maka haram, dan terdapat perbedaan pendapat dalam kesalahan khafi. Baik teman-teman semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada istilah lahan jali dan ada istilah lahan khafi. Apa itu lahan jali? Lahan jali itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang berkaitan dengan mengubah huruf, menambah dan mengurangi huruf, atau mengubah harokat, sehingga bacaan tersebut berubah maknanya. Contoh, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, merubah huruf ha-nya menjadi ha, alhamdu, atau merubah huruf ainnya menjadi hamzah, Rabbil Alamin. Nah, ini merubah huruf dan akan merubah makna. Atau kita menambah dan mengurangi huruf, yang pasti adalah menambah dan mengurangi huruf mad. Ketika ada bacaan panjang, kita baca pendek atau tidak kita panjangkan, maka kita mengurangi huruf mad. Tapi ketika ada bacaan pendek terus kita bacakan panjang, maka di situ kita menambahkan huruf mad. Itu juga bisa berubah artinya. Wa anzalna 'alaihim maqara. Ya, maqara itu artinya hujan. Tapi kalau berhentinya maqara, tonya dipanjangkan dua harokat, maka artinya berubah menjadi bandara. Seperti itu ya. Dan juga mengubah harokat, ya, mengubah harokat. Maliki yaumiddin, kita baca maliku, misalnya itu. Nah, ini adalah kesalahan jali, kesalahan yang sangat jelas bagi siapapun yang mendengarnya. Pasti dia tahu ini pasti salah, ini salah, ya. Dan kesalahan jali ini kesalahan yang apabila kita lakukan dengan secara sengaja, ya, maka akan jatuh kepada haram, ya, berdosa. Satu lagi catatannya adalah kesalahan jali berkaitan dengan makna, berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Ini juga termasuk kesalahan jali, tapi yang disebabkan ketidakpahaman seseorang dalam melakukan wakaf, ya, berhenti dari bacaannya atau tidak memulai bacaannya, ya. Kalau yang dua tadi, ya, mengubah huruf, menambah dan mengurangi huruf, itu kesalahan dari lisan kita. Tapi kalau kesalahan dalam wakaf adalah kesalahan dari pemahaman kita. Contohnya di surah Muhammad ayat ke-19, kalimatnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dia tidak faham, misalnya dia baca fa'lam annahu la ilaha, ya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan, ya. Ini bukan hanya sekedar haram, tapi adalah ikrar kekufuran. Nah, ya,
Ini adalah lahan jali. Bagi orang-orang Arab ya yang tidak belajar tajwid sekalipun, lahan jali ini sangat jelas. Kalau bagi orang yang non Arab ya mungkin belum jelas juga ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lahan khafi. Ada kesalahan yang disebut dengan kesalahan yang khafi. Khafi itu ringan atau samar-samar, ikhfa ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifatul huruf gitu ya. Sifatnya tidak sempurna. Ada huruf yang kolkola tapi tidak dikolkolakan. Ada huruf yang tidak kolkola tapi dikolkolakan ya. Baca alhamdulillah, alham ada le-nya gitu ya. Dan sebagainya. Nah, kesalahan khafi ini kenapa disebut khafi? Yaitu samar ya. Tidak diketahui kecuali orang yang sudah belajar ilmu tajwid. Bahkan hanya para ulama-ulama yang menekuni kesempurnaan bacaan saja yang mengetahui kesalahan tersebut. Nah, kesalahan khafi ini tentunya dimaafkan, apalagi jika dilakukan dengan tidak sengaja. Disengaja saja dimaafkan karena memang tidak sampai merubah makna ya, tidak sampai merubah makna. Penting bagi kita memastikan bahwa bacaan Al-Quran kita tidak merubah makna atau sudah sesuai dengan kaidah tajwid ya, dan sesuai dengan bacaan yang sampai dari Rasulullah SAW kepada kita. Nah, minimal adalah bacaan surah Al-Fatihah kita, karena surah Al-Fatihah adalah surat yang wajib kita baca dalam sholat kita. Demikian pembahasan kita tentang al-lahnu fi tilawatil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi